Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang saya agung-agungkan Ki Haji Muhammad Idris Jamaluddin, ibunya Hajah Muhimmah Falasifah, serta yang menggagas aksi literasi, yakni Ibu Khairatul Idawati dan Hanifuddin Mahdum dan Bapak Hanifuddin Mahdum, serta yang kami hormati Bapak Ahmad Nidhomi. Selanjutnya yang saya sayangi kedua orang tua saya. Yang terakhir yang saya sayangi teman-teman kelas 6 diniyah. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akan menjelaskan tentang keharaman homer dan larangan untuk berjudi. Jadi ini di dalam keterangan tafsir Rawai'ul Bayan yang kita tulis dalam bentuk gambar. Seperti ini gambarannya. Di judul saya menulisnya dengan Say No to Drugs. Kenapa? Karena saya anggap drugs, narkoba itu juga dari homer. Terus kedua, jangan berjudi. Kita tulis dengan ini nggih, uang 500 rupiah. Terus di dalam penjelasan keharaman homer dan judi, itu yang pertama ada makna global. Sebelum masuk ke makna global, ini terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 219 sampai 220. Makna globalnya saya bacakan ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun ila akhirih. Makna globalnya, para sahabat itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa hukumnya tentang homer, gitu, homer dan judi, gitu. Terus Kanjeng Nabi itu terus turunlah ayat ini, bahwa ada manfaatnya juga ada bahaya, tapi manfaatnya itu lebih sedikit, bahayanya itu lebih besar. Salah satu bahayanya yakni ya kehilangan kesadaran, kehilangan akal. Terus kalau judi itu bisa juga dengan keretakan rumah tangga jika dia sudah berumah tangga, itu salah satunya. Terus yang kedua yakni asbabun nuzul. Asbabun nuzul, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Abu Dawud itu meriwayatkan hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab. Berdoa, Umar bin Khattab itu berdoa bahwa terangkanlah ya Allah tentang keharaman homer dengan sejelas-jelasnya. Saya gambar dengan terang karena saya gambar lampu karena penjelasannya di situ terangkanlah. Jadi saya gambar lampu, kemudian turunlah ayat Al-Baqarah ayat 219 sampai 220. Kemudian tapi terangkanlah lagi sejelas-jelasnya, kurang jelas lagi. Kemudian turunlah ayat Quran surah Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah ila akhirih. Terus yang ketiga yakni kandungan hukum. Kandungan hukum yang pertama ini tentang dalil keharaman homer. Yang pertama itu terdapat di Quran surah Al-A'raf. Tapi kemudian itu dinasah ya sama Quran surah Al-Maidah yang saya baca barusan. Itu sudah dinasah. Jadi
Al-A'raf itu mansukh dan dinasakh dengan Al-Maidah. Jadi hukumnya sudah dihapus. Terus yang kedua yakni perbedaan ulama tentang mana yang disebut dengan khamr yang benar-benar dia itu memabukkan atau tidak. Untuk ulama Kufah dan Abu Hanifah itu berpendapat bahwa yang memabukkan itu hanya dari perasan anggur saja. Terus jika jumhur ulama atau mayoritas ulama itu mengatakan semua yang memabukkan itu juga yang diharamkan. Seperti yang di hadis nggih, kullu muskirin wa khamrun wa kullu muskirin haramun. Nah, ini perbedaan bahasa saja. Karena memahami bahasa ulama Kufah dan Abu Hanifah bahwa yang memabukkan itu hanya yang dari perasaan anggur. Jika mayoritas ulama semua yang memabukkan, entah itu bukan dari perasaan anggur, mungkin dari meminum banyak obat-obatan bisa juga dinamakan, dia kan terus mabuk, bisa juga dimasukkan dengan khamr yang memabukkan. Terus yang ketiga macam-macam judi. Ini kalau beberapa ulama mengatakan semua permainan yang mengandung ada yang menang, ada yang kalah, itu dinamakan judi karena ada unsur pertaruhan. Jadi misalnya ada 2 orang yang bermain, terus itu dia ada yang kalah atau yang menang, itu dianggap judi. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh dengan catur, tapi dengan syarat dia tidak ada unsur untuk taruhan. Misalnya tidak ada uang, tidak menaruh uang di situ, atau tidak sampai melalaikan sholat gitu. Terus dadu juga begitu, Imam Syafi'i membolehkan juga dengan syarat. Terus yang terakhir yakni hikmah tasyri'. Hikmah tasyri', hikmahnya dengan keharaman untuk berjudi dan khamr. Ini Allah melarangnya berjudi dan meminum khamr. Itu salah satunya yakni dapat mengakibatkan 2 orang yang bermusuhan. Yang kedua yakni mati mendadak, karena biasanya orang yang setelah minum khamr kan tidak sadar, kemudian dia akan menyerang siapapun meskipun itu saudaranya, atau dia juga akan mengalami mati mendadak. Sudah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.